Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Baik ya. Di tengah suasana yang hujan gerimis romantis, ya, kita bertemu lagi di nuansa yang semoga kalian semua bisa lebih bersemangat pada hari ini ya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, ya, seperti biasa kita akan memulai dengan doa, ya. Kalau kemarin sudah ketua kelas, sudah wakil, sekarang sekretaris. Pada sekretaris mohon dipimpin doa. Siapa sekretarisnya? Salma, ya. Salma silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak absen dulu ya. Adrian Malik ada? Ada ya. Oke. Alifta, Ananda. Nah, hari ini juga Bapak ingin mengenalkan bahwa unsur yang ada di alam itu yang sudah ditemukan oleh para ilmuwan, ya, jumlahnya ada berapa? Kalian sudah ngeprint SPU-nya? Udah ya? Banyak atau dikit? Banyak. Hah? Banyak. Oke. Nah, masing-masing unsur itu, ya, itu punya manfaatnya. Nah, hari ini Bapak akan menunjukkan manfaat dari masing-masing unsur dengan singkat, ya, lewat lagu yang akan Bapak tampilkan. Nah, lagu ini juga nanti selain manfaat juga ada yang namanya penemunya, ya. Oke, di KD-nya masih sama 3.8 dan 4.8. Untuk IPK-nya menjelaskan model atom Niels Bohr dan konfigurasi elektron. Kemudian menjelaskan sistem periode unsur. Nah, ini nanti akan Bapak bimbing secara mandiri ya, jadi bukan kelompok. Kenapa? Karena dalam ilmu kimia itu ini hal yang sangat penting, konfigurasi elektron. Jadi kalau kamu tidak bisa mengkonfigurasikan elektron, kesananya akan sulit belajar kimia. Kemudian menjelaskan periode unsur, ini juga akan Bapak bimbing. Menentukan golongan dan periode, ini juga terbimbing juga sama secara mandiri, tapi nanti ada gamesnya secara kelompok. Kemudian menjelaskan sifat-sifat keperiodikan unsur, ya, ini secara kelompok dan dibimbing oleh Bapak juga. Nah, untuk keterampilannya, mengidentifikasi sifat zat yang berkaitan dengan jari-jari atom, afinitas elektron, energetisasi, dan keelektronegatifan. Ini adanya nanti di LKPD. Kemudian tujuan pembelajarannya ini, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan fungsi sistem periodik unsur dengan benar. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menentukan letak unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron dengan benar. Setelah melakukan identifikasi sifat zat yang berkaitan dengan jari-jari atom, afinitas elektron, energi ionisasi, dan keelektronegatifan, peserta didik dapat memahami sifat-sifat keperiodikan unsur. Hari ini kita akan belajar mengenai tadi konfigurasi elektron dan sistem periodik unsur. Kalau kemarin ya Faiza gambar di depan, Pak, lingkarannya boleh berapa, Pak? Berapa aja? 2, 3, 4 boleh. Terus, Pak, yang lingkaran pertama elektronnya ada berapa? Ya, kamu juga ada yang bikin kan? Ada yang ngasihnya 2 di kulit pertama, ada yang 3, ada yang 4, ya. Nah, hari ini kita akan belajar sebenarnya kulit pertama itu elektronnya diisi berapa elektron sih? Di kulit kedua tuh berapa elektron, ketiga berapa elektron, dan lain sebagainya. Itu namanya konfigurasi elektron atau peletakan elektron pada kulit-kulit elektron. Apa sih konfigurasi elektron itu? Nah, ini ya, susunan atau gambaran yang menunjukkan penempatan elektron dalam satu atom. Oke, sekarang Bapak minta tolong untuk kalian bagi masing-masing satu ya. Tolong dioper ke belakang. Nazwa.
Kalau kurang bilang ya. 4 ya. Ini model atom Niels Bohr ya, model atom dan konfigurasi lebih ya. Model atom dan konfigurasi elektron Niels Bohr ya, yang seperti kamu ketahui bahwa model atom Niels Bohr itu ada inti atom atau nukleus yang ada di tengah sini ya. Itu terdiri dari apa nukleusnya? Proton dan neutron. Sedangkan elektron dia mengelilingi nukleus ya. Nah, kemudian elektron itu inti atom ya mengelilingi nukleus itu berdasarkan apa? Kulit-kulit elektronnya. Ada kulit pertama ya, biasa disebut dengan N, K ya, K. Itu maksimal 2 elektron. Kulit kedua dia maksimal 8 elektron. Kulit ketiga dia maksimal 8 elektron. Kulit keempat ada juga ya. Kulit keempat itu ya maksimal ada 32 elektron. Kulit kelima maksimal 50 elektron. Nah, dengan dirumuskan 2N pangkat 2. Nah, kalau kamu lihat ini, mungkin ini adalah terkesan 2 dimensi. Padahal kemarin kita sudah bahas bahwa atom itu bentuknya 3 dimensi. Nah, di sini juga ada VR ya, atau virtual reality. Ini yang Bapak ambil dari salah satu kelas di SMP 4 ya. Ini bisa kamu lihat bahwa pergerakan di elektron itu juga dia 3 dimensi ya. Kalau di LKPD bisa kalian lihat di situ, itu kan contohnya atom C ya. Atom C ya, karbon. Nomor atomnya berapa? 6. Nomor atom ini menunjukkan jumlah apa? Nah, nomor atom ini menunjukkan jumlah elektron dan juga jumlah proton. Karena kita ingin mengkonfigurasikan elektron, berarti 6 elektron ini yang akan kita konfigurasikan. Nah, tadi di kulit pertama maksimal terisi berapa elektron? 2. Nah, berarti kita isi dengan 2 elektron. Kulit kedua maksimal berapa? 8. Nah, tadi kan 6 ya. Karbon punya elektron berapa? 6. Sudah diisi di kulit pertama berapa? 2. Sisanya berapa? Nah, berarti 4 ditaruh di kulit kedua. Nah, maka konfigurasi elektronnya 2, 4 ya. Nah, oke, untuk golongan periode nanti Bapak sampaikan setelah kamu paham konfigurasi. Oke, ya. Nah, sekarang untuk yang Na 1123 ya. Berarti nomor atomnya berapa? 11, yang 11 ya, yang 23 nomor massa. Oke, nomor atomnya 11 berarti jumlah elektronnya berapa? 11 juga ya. Oke, jumlah elektronnya 11 juga. Berarti konfigurasi elektronnya gimana? Kulit pertama berapa? Oke, kulit kedua 8. Oke, tulis tuh. Di sini ada Na kan? Yang B. Oke. Hah? Kulit pertama 2 elektron ya. Kedua 8. Ya kan Na punya 11 elektron ya. Kulit pertama 2 ya, kulit kedua 8 kan maksimal elektron yang bisa di kulit kedua kan. Nah, berarti masuk semua 8 elektron ya kan. Nah, berarti tinggal 1 di kulit ketiga karena kan bisa maksimal 8 ya, karena di kulit kedua bisa masuk 8 kan. Kenapa? Iya, masukin semua kalau masih cukup. Ya. Sudah? Berarti sisanya berapa di kulit ketiganya? 1. Ya, oke. Kita lihat gambarnya. Ya. Ya, ini kulit pertamanya 2, kulit keduanya 8, kulit ketiganya 1. Berarti konfigurasi akunnya berapa? 2, 8, 1. Ya. Oke, sekarang yang BR. Nah, ini maksimal elektron yang ada di satu kulit ya. BR35 ada di mana tuh? Yang E. Coba kamu isi yang E. Coba kamu isi yang E. Ya, betul Silvana. Ya, itu ada. Pakai rumusnya 2N pangkat 2 ya kalau kamu lupa.
N itu adalah kulitnya. Misalnya kulit pertama berarti 2 kali 1 pangkat 2 kan? 1 pangkat 2 berapa? 1 pangkat 2 berapa? 1 kali 2 elektron berarti ya. Di kulit kedua berarti kan 2 N pangkat 2 kan? 2 N nya kamu ubah jadi 2. Kalau kamu ingin mencari, kalau kamu menghafalkan juga boleh, tapi kalau kamu ingin menentukan dengan rumus juga boleh ya. Sudah BR sudah ketemu? Oke, yang BR berapa? 2, 8, 18, 7. Ya, siapa yang betul? Oke ya, 2, 8, 18, 7. Sekarang yang CL, yang K, coba yang K. Yang K. Berapa? 2, 8, 9. Oke ya, ini yang harus kalian tahu bahwa K itu bukan 289. Tapi dia 2881. Pak, ya, kok beda sendiri? Kenapa ya 2881? Oke, kita lihat penjelasannya. Ya. Oke. Sekarang kita lihat ya. Pada konfigurasi atom K bukan 289 melainkan 2881. Hal ini disebabkan karena pada kulit ketiga memiliki elektron lebih dari 8 kurang dari 18. Lebih dari 8 kurang 18 pada kulit ketiga. Kulit ketiga itu berapa? Kan 289 ya. Berarti berapa nih? 9 kan kulit ketiganya. Kulit ketiga itu 9, berarti dia lebih dari 8 kurang dari 18. Sehingga ditulis 8 terlebih dahulu, sisa 1 elektron menempati kulit berikutnya. Inilah yang disebut sebagai subkulit. Jadi sebelum ada kulit, dia ada subkulit. Kenapa? Dari 8 ke 18 kalau diibaratkan tangga jauh nggak? Jauh ya, kan kalau 2 kemudian 8, 18 itu ya. Dari tingkat energi untuk atom sampai 18 itu jauh ya. Nah, makanya dia perlu nama subkulit. Subkulit itu adalah apa? Sebelum sampai ke 18 dia menempati subkulit itu dulu. Ya, subkulitnya berapa? Ini 8. Ya, sama juga kalau misalnya di 18 ya. Nah, maka dia 9, maka dia 8 dulu baru 1 gitu. Jadi ada subkulitnya gitu. Ya. Nah, pada K seperti itu. Nah, biar kamu nggak bingung, Bapak kasih contoh lagi yang lain. Oke. Ini ya. F9, kamu pasti tahu ya, 2 kemudian 7 ya. Oke, Na 11, 2, 8, 1, ini normal ya. Oke, Ca 20, 2, 8, 82, kok seperti ini lagi ya, balik lagi, 2, ini kan 20 kan, 2, 8, berapa nih? 10, sisanya berapa? 10 kan, nah 10 itu lebih dari 8 kurang dari 18. Kalau lebih dari 8 kurang 18, maka tulis berapa? 8 dulu, sisanya baru 2 begitu. Ya. Ya. Jadi kalau misalnya di kulit ketiga, kan tadi 10 sisanya kan? 10 ini kan lebih dari 8 kurang dari 18, maka tulisnya berapa? 8 dulu, baru sisanya 2. Ya. Gitu. Oke, sekarang yang BR. Ya, tadi udah ya, 2, 8, 18, 7. Di kulit ketiga, dia kan 2 tambah 8, 10, sisanya masih 25 kan? Nah, 25 ini kan lebih di 18 ya. Berarti 18 itu kan bisa langsung masuk semua kan? Nah, berarti 18 dulu, baru 7. Gitu. Nah, sekarang yang SR, 38. Ya, 2, 8, 10. Sisanya masih 28 ya, sisanya ya. Di kulit ketiga masih 28 ini kan 18 masuk kan, masuk 18, sisanya masih 10 lagi kan. Nah 10 ini lebih dari 8 kan, nah terus 8 dulu baru sisanya, selalu begitu ya. SN 50, 2 tambah 8, 10, masih 40 lagi kan, 18 masuk dong ya. Oke, 28 berarti masih 22 kan. Nah di kulit keempat ini kan maksimal harusnya 32 ya. Nah, tapi kalau 32 ini belum tercapai, dia balik dulu ke kulit sebelumnya. 18 baru sisanya 4. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau dia belum belum sempurna ke dalam satu kulit, maka mundur dulu. Ya.
di kulit sebelumnya baru sisanya. Ya, Pak, kalau SR kok nggak ke 18? Ya, nggak cukup kan, Mas, cuma 10 kan? Nah, kalau cuma 10 mana nih yang bisa dia cukup? Ke sini 8, baru sisanya 2. Begitu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Dah. Oke ya. Baik, bisa kalian lihat di sini. Berdasarkan apa pengelompokan gambar di atas serta apa tujuan dari pengelompokan tersebut? Oke, ini ada apa ini? Pustakaan. Ini ada toko buah. Oke, kita lanjutkan. Sekarang siapa yang mau menyampaikan? Ya, kira-kira kenapa dikelompokkan? Berdasarkan apa? Nazwa. Ya. Cari. Oke, tepuk tangan untuk Nazwa ya. Oke, baik. Ada lagi yang mau menyampaikan? Selain yang disampaikan Nazwa. Dari dua pernyataan ini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa adapun pengelompokan dari tabel periodik bisa kamu lihat di sini ya. Kalian juga sudah ngeprint semua. Bisa kalian buka. Nah, di tabel periodik ini juga sama dikelompokkan. Bedanya apa? Kalau buku dan juga buah dikelompokkan itu dengan menggunakan rak-rak yang ada ya, atau tempat-tempat yang ada atau keranjang-keranjang yang ada. Kalau periodik, tabel periodik unsur ya, itu dikelompok berdasarkan golongan dan periode ya. Golongan 1A ini dari atas ke bawah, 2A ya, di sini ada 3A, 4A, 5A, 6A, 7A dan 8A. Dan juga ada golongan B di sini ya, gitu. Dan juga ada golongan lantanida dan aktinida ya. Oke, ini golongan B, lantanida dan aktinida mungkin akan kalian pelajari ketika kalian masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang golongan A saja dulu ya. 1A, 2A, 3A, 4A sampai 8A gitu. Nah, ini ya, masing-masing unsurnya bisa kalian lihat dia menempati satu buah lokasi di tabel periodik ya, yang ditentukan dengan golongan dan periode. Nah, di sini ada ya, kalau periode yang mana? Periode ini yang baris ya. Ini baris pertama, periode 1, ini baris kedua, namanya periode 2, baris ketiga, periode 3, keempat dan seterusnya. Itu namanya periode. Ya, nah, letak unsur itu ditentukan dari golongan dan periode. Contoh ya, Na bisa kamu lihat, ada Na di tabel periodik yang kamu buat, yang kamu print juga ada ya. Na itu terletak di golongan berapa, periode berapa? 1A. Golongan 1A, periode 3 ya. Golongan 1A di sini ya, periodenya ke 3 ya. Selain menggunakan itu, kalian juga bisa menggunakan apa? Bisa menggunakan konfigurasi elektron untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik. Nah, bagaimana caranya? Bisa kalian lihat di sini ya. Contohnya ini, misalnya konfigurasi elektron dari Mg. Mg itu, perhatikan ya. Oke, ini penentuan letak unsur dalam tabel periodik dengan menggunakan konfigurasi elektron. Ya, makanya kalau kamu tidak bisa konfigurasi elektron, nanti ini akan kesulitan. Oke, kenapa? Karena dalam ujian nanti ya kalian tidak diizinkan untuk membawa tabel periodik. Nah, ya, tidak hafal dulu kepala, tapi nanti nomor atomnya biasanya diketahui. Ya, misalnya nomor atom ini kan Mg12 nih. Nah, dia ada di golongan berapa, periode berapa? Yang kamu lihat ini ya, konfigurasi elektronnya 12 itu kan 282 ya. Oke, lihat akhirnya. Akhir ini adalah namanya elektron valensi atau elektron yang menempati kulit terakhir. Namanya apa? Elektron valensi, elektron yang menempati kulit terakhir. Nah, 2 ini dia adalah menunjukkan golongannya.
Mg itu berarti ada di golongan 2A. Kenapa? Elektron valensinya 2. Sampai sini paham? Elektron valensinya berapa ini? 2. Nah, maka berarti Mg itu ada di golongan 2A. Elektron terakhir, ya. Kemudian, nah ada 3 kulit terisi, ya kan? Ada 3 kulit terisi, maka dia adalah periode 3. Oke, sekarang kamu lihat di tabel periodik-nya, betul nggak? Mg itu di golongan 2. Betul ya? Oke, sekarang kalian berkumpul dengan kelompoknya. Ya, silakan berkumpul dengan kelompok. Ya, baik. Ini ada kartu, ya, ada kartu unsur. Nah, kartu unsur ini tugas kalian apa? Sudah? Belum? Oke, tugasnya adalah yang pertama beri nama di bawahnya ya. PB itu namanya apa? Ya, PB itu namanya apa? Ya. Yang kedua, konfigurasikan di belakangnya, ya, konfigurasi elektronnya. Kemudian tulis juga golongan dan periode tanpa melihat tabel periodik. Jadi yang dikerjakan ada berapa? Yang pertama tulis nama, yang kedua dikonfigurasikan di belakangnya, dan golongan dan periode, ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke. Bapak bagi, ya. Yang merasa unsurnya ada di kelompok kalian, kalian tunjuk tangan ya. Oke, nanti akan Bapak catat dari kelompok berapa. Ya. Oke, yang tercepat yang akan dicatat. Siap ya? Oke, mulai dari unsur oksigen, yang dapat oksigen. Ya, Ananya duluan. Ada di golongan berapa pada berapa? 7A. Ya, maaf, ininya dulu, apa namanya konfigurasinya? Konfigurasinya gimana? 26. Golongan berapa pada berapa? Oke, tepuk tangan untuk kelompok A, dapat poin 10. Oke, selanjutnya unsur brom, Br. Ya, konfigurasinya? Ya, betul, tepuk tangan untuk kelompok 6, dapat poin 10. Oke, siap-siap ya, karena emang ada yang sama. Ada yang sama. Ya, ada yang sama. Jadi kalau kamu nggak cepat, berarti lewat ya. Siap. Oke. Gallium. Gallium. Rumusnya apa gallium? Gallium apa lambangnya, lambang unsurnya?
Gallium. Nah, bukan BA ya. GS apa? Ya. Oke, kelompok 4 dulu. Ini elektronnya 2,8, 18, 3, golongan 3A, periode 4. Ya, betul, untuk kelompok 4 dapat poin 10. Selanjutnya, siap-siap, ada yang sama ya, pokoknya ada yang sama ya. Argon. Argon. Ya, kelompok 4 duluan. 288. Golongannya 8A, periode 3. Oke, 10 lagi untuk kelompok 4. Selanjutnya, siap-siap ya. Strontium. Ya, kelompok 3. Ya, konfigurasinya 28. Ya, betul. 10 poin untuk kelompok 3. Selanjutnya, silikon. Ya, duluan. 28. Ya, betul. Ya, kelompok 6. Oke. Ya, kelompok 2, kelompok 5 masih 0 nih. Ya, siap-siap ya. Oke, baik. Barium. Oke, nomor atomnya berapa? Ya, betul. Oke. Selanjutnya, sulfur. Sulfur. Ya, lambangnya apa? Nah, terus konfigurasinya? Nah. Ya, betul. Ya, betul untuk kelompok 1 ya. Makanya kan tadi Bapak minta buat nulis kan ya. Buat nulis apa namanya? Namanya ya, siap-siap. Oke. Mulai. Aluminium. Ya, kelompok 5. Lambangnya apa? Lambangnya apa? AL. Nah, terus konfigurasinya? Oke, 10 untuk kelompok 5. Oke, 3 pertanyaan terakhir ya. Sekarang yang masih memimpin adalah kelompok 1 20 poin, kelompok 4 20, kelompok 6 20. Selanjutnya ya, siap-siap yang merasa ada di hadapannya ya, di kartunya. Timbal. 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 Ada semua. Timbal. Oke, kalau tidak ada Bapak turunkan poinnya ya. Bapak kasih unjuk lambang unsurnya ya. Timbal itu lambang unsurnya adalah PB. PB. PB ada PB? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada selanjutnya timah. 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 Oke, tengahnya SN. Timah itu SN, coba. Ya, betul. Kelompok 6 dapat 30 poin. Oke ya, baik. Ya, dengan begitu juara satunya adalah kelompok 6. 30 poin. Juara 2-nya adalah kelompok 1 dan kelompok 4. 20 poin. Juara 3-nya kelompok 2, 3 dan 5. Kanaya tolong disampaikan. Oke, hari ini kita belajar apa aja? Ya, Kanaya, satu orang, silakan Kanaya. Tentang unsur-unsur di tabel periodik, terus kita tahu gimana cara
tahu konfigurasi unsur itu, terus kita tahu gimana cara lihat golongan sama periode unsurnya itu. Oke, tepuk tangan untuk Anaya. Oke ya. Baik, secara umum kita belajar 3 hal itu ya, tentang tabel periodik unsur, kemudian tentang konfigurasi elektron ya, tentang penentuan letak unsur dalam tabel periodik, penentuan letak unsur dalam tabel periodik dengan menggunakan konfigurasi elektron. Sekian ya, sebelumnya sebelum selesai makan pulang ya, karena Bapak pengen pulang aja nih ya, kayaknya hawanya mendung itu pengen tidur gitu ya. Oke, kita dipimpin doa ya, karena tadi sudah sekretaris 1, ada sekretaris 2 nggak? Ada bendahara? Ya, bendahara boleh ya. Pimpin doa. Mari kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, tepuk IPA. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.